The savage outer planets were not so enlightened and refused Alliance control. The war was devastating. O2 levels check. Captain, I'm impressed that you would come for her yourself. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita kembali berpetualang di luar angkasa, sebuah film yang berjudul Serenity. Film ini mengisahkan dunia masa depan di mana seluruh umat manusia hidup di sebuah tata surya baru yang memiliki puluhan planet. Bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Suatu ketika di masa depan, bumi mengalami kehancuran akibat overpopulasi. Seluruh umat manusia meninggalkan bumi, mereka menuju tata surya baru yang memiliki puluhan planet layak huni. Setiap koloni menetap di berbagai planet yang berbeda selama puluhan tahun. Setelah peradaban mulai berkembang, kumpulan planet tersebut membentuk aliansi dan diperintah oleh parlemen antariksa yang berada di planet utama. Akan tetapi, tidak semua koloni mau menerima pemerintahan tersebut, lalu mereka membentuk pasukan kemerdekaan. Tidak hanya itu, koloni yang berada di planet luar menjadi manusia kanibal dan menyerang planet koloni di sekitar mereka. Meski pada akhirnya mereka dapat dikalahkan oleh pasukan aliansi yang bertugas menjaga perdamaian antar planet. Kisah tersebut adalah sebuah sejarah yang sedang diajarkan seorang guru kepada murid-muridnya. Mereka bertanya, kenapa koloni luar tidak membentuk peradaban dengan baik? Ada yang mengatakan sebagian dari mereka adalah makhluk asing yang sangat kejam dan suka memangsa manusia. Seorang anak jenius bernama River Tam berkata, kesalahan bukan ada pada mereka. Pihak aliansilah yang terlalu ikut campur urusan mereka. Seharusnya mereka itu diberi kebebasan untuk membangun peradabannya sendiri. Ibu guru menjelaskan kalau mereka itu tidak memerintah, melainkan menunjukkan bagaimana caranya. We're not telling people what to think. Lalu scene berpindah ke beberapa tahun ke depan. River Tam saat ini berada di sebuah laboratorium. Ia dijadikan subjek penelitian ilmiah karena memiliki kemampuan khusus. Mereka berhasil mengendalikan alam bawah sadarnya serta menanamkan perintah untuk mengendalikannya. Dr. Matthias menyadari bahwa River adalah anak jenius. Saraf otaknya memiliki matriks realitas sendiri yang membuatnya memiliki kemampuan memanifestasikan sesuatu di luar batas kemampuan manusia, yaitu kemampuan pikiran atau psikis, atau sederhananya River memiliki kemampuan penglihatan. Seorang pejabat parlemen yang sedang berkunjung bertanya apa tujuan sebenarnya dari penelitian ini. Pihak aliansi berencana akan menjadikannya sebagai senjata militer sekaligus pertahanan. Kemampuan bertarung sekaligus kemampuan psikisnya adalah kekuatan mematikan. Namun sebelum melanjutkan pembicaraannya, pejabat parlemen itu mengeluarkan senjatanya lalu membebaskan River. Pejabat itu ternyata adalah Simon, kakak kandungnya yang sengaja menyamar untuk menyelamatkannya. Simon bergegas membawa River keluar lalu kabur menggunakan pesawat penyelamat. Adegan tersebut ternyata adalah sebuah rekaman CCTV holografik. Seorang pria yang disebut operatif mencoba mempelajari rekaman tersebut. Dia adalah agen rahasia yang bekerja secara langsung di bawah parlemen serta memiliki otoritas di segala aspek. Meskipun eksistensinya itu dianggap tidak ada. Operatif mempertanyakan kenapa tidak menjaga River Tam dengan baik. Bahkan dalam rekaman tersebut, Dr. Matthias malah memberikan informasi penelitian River Tam kepada Simon. Operatif tidak akan mengampuni siapapun yang melakukan kesalahan. Dr. Matthias ketakutan mencoba kabur, namun operatif dengan sigap menyerang sarafnya yang membuatnya bergerak perlahan lalu jatuh ke arah pedangnya. Operatif adalah sosok yang memiliki integritas serta loyalitas tinggi terhadap parlemen. Ia bertekad akan mencari River Tam meskipun ia berada di ujung dunia. Scene kemudian pindah ke sebuah pesawat angkasa tempur bernama Serenity. Serenity memiliki 7 anggota kru, diantaranya Malcolm sebagai kapten, Hoban sebagai pilot, Zoe kru sekaligus istri dari Hoban, Jane ahli senjata, Kelly sebagai mekanik, serta 2 anggota kru tambahan yaitu Simon dan River Tam.
Simon bertugas sebagai dokter pesawat, sedangkan Kapten Mal melibatkan River Tam dalam berbagai misi karena ia mengetahui kemampuan mind power yang dimilikinya. Mereka ini dulunya adalah pejuang kemerdekaan yang berperang melawan aliansi. Namun setelah peperangan, mereka berkelana di angkasa menjadi pengantar kargo ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang menghasilkan uang. Mereka saat ini sedang menuju salah satu planet terluar. Umumnya, planet-planet luar lemah terhadap aturan hukum aliansi dan hanya dijaga jasa keamanan. Jasa keamanan adalah perusahaan swasta yang didanai aliansi, serta menyimpan uang yang digunakan untuk membayar pasukan mereka. Tujuan mereka kali ini adalah merampok jasa keamanan tersebut. Setelah mendarat, mereka semua menuju lokasi kecuali Simon dan Hoban. Sampai di sana, Jane bertanya apakah mereka akan melaporkan perampokan ini kepada aliansi. Zoe berkata tidak, karena bisa merusak kredibilitas mereka sebagai jasa keamanan. Masuk ke dalam, Mal dan yang lain dengan mudah melumpuhkan mereka. Lalu Kapten Mal meminta River menggunakan kemampuan psikisnya untuk mencari siapa yang memegang kunci. Setelah membuka ruang berangkas, mereka langsung menggasak semua uang yang ada di dalam. Namun di luar dugaan, River merasakan ada bahaya mendekat. Makhluk asing yang disebut dengan Rivers datang ke planet ini. Mereka adalah para kanibal yang gemar mendatangi planet-planet luar lalu menculik manusia untuk dijadikan santapan. Saking kejamnya, mereka menyiksa mangsanya terlebih dahulu sebelum memakan mereka dalam keadaan hidup-hidup. Kapten meminta anak buahnya kembali ke rover, sementara semua orang yang ada di ruangan diminta masuk ke dalam berangkas agar tidak dimangsa The Rivers. Seorang pria minta diselamatkan, namun Kapten menolak lalu membiarkan dirinya ditangkap makhluk asing tersebut. Kapten Mal langsung membunuh orang tersebut, lebih baik ia mati daripada kesakitan disiksa oleh The Rivers. Para kanibal itu tidak hanya sekedar kejam, mereka memiliki kecerdasan serta teknologi canggih untuk mengejar kru Serenity. Kejar-kejaran itu berlangsung sengit. Tembakan anak panah The Rivers mengenai kaki Jane yang membuatnya hampir saja tertangkap. Kapten menghubungi Hoban minta penjemputan. Setelah sampai lokasi yang ditentukan, Hoban membuka pintu agar mereka bisa masuk. Salah satu dari mereka berhasil menyusup ke dalam. Untungnya mereka sigap lalu membunuh makhluk tersebut. Hello? We all here? What's going on? They never lie down. Saat melihatnya, River Tam berkata kalau para kanibal ini tidak pernah tidur. Seperti rumor yang pernah ia dengar saat masih kecil, mereka melukai wajahnya sendiri berpakaian ala psikopat, namun anehnya mereka mampu mengoperasikan teknologi canggih. Lalu di dalam, Zoe bertanya kepada Kapten, kenapa ia tidak menyelamatkan pria yang meminta tolong sebelumnya. Kapten beralasan Serenity tidak bisa menambah anggota kru. Persediaan suplai dan makanan cukup terbatas. Kapten tentu saja tidak ingin membuang salah satu krunya demi menyelamatkan orang lain. Mereka kemudian mengunjungi sebuah planet dengan peradaban modern, lalu masuk ke sebuah tempat hiburan untuk beristirahat. Kaylee, this is a place of business. Sementara River Tam berkeliling ruangan, lalu perhatiannya teralihkan sebuah iklan kartun di televisi. Seketika River terkenang akan masa lalunya saat masih berada di dalam laboratorium, lalu ia menyebut sebuah kata yaitu Miranda. River Tam menjadi tidak terkendali, lalu menyerang semua orang yang ada di dalam ruangan. Kapten meminta Jane menghentikannya, namun pria bertubuh besar itu malah dibuat tidak berdaya olehnya. Melihat adiknya ngamuk tidak terkendali, Simon mengucapkan sebuah kata yang membuat River Tam jatuh pingsan. Setelah itu, River dikurung agar dirinya tidak membahayakan semua orang. Kejadian tersebut memang tidak ada yang melaporkan, namun operatif mengetahuinya berkat memiliki otoritas ke segala aspek termasuk CCTV. Dalam rekaman itu, terlihat ada seorang pria menggendong River yang gak lain adalah Kapten Mal. Berdasar database aliansi, Mal adalah mantan pejuang kemerdekaan. Ia juga seorang buronan yang kerjanya menyelundupkan barang-barang tidak membayar pajak ataupun pengiriman kargo ilegal.
Operatif akhirnya mendapat petunjuk baru. Untuk menemukan River, yang perlu ia lakukan adalah mencari segala informasi keberadaan Kapten Mal. What in the hell happened back there? Sementara di kapal Serenity, Mal meminta penjelasan Simon kenapa gadis itu berubah menjadi sangat kuat dalam hal bertempur. Ditambah, Simon menghentikannya hanya dengan mengucap sebuah kata. Simon menjelaskan bahwa kata tersebut adalah sebuah mantra atau safe word untuk menidurkannya. Selama ditahan aliansi, River dikondisikan menjadi senjata militer karena memiliki kemampuan di luar batas manusia biasa. Orang-orang yang membantu penyelamatannya lah yang memberitahunya. Mereka menyelidiki River kemudian menanam sebuah perintah untuk berjaga-jaga. Simon sengaja membawa adiknya untuk menjauhkannya dari pasukan aliansi. Mendengar hal tersebut, Mal menjadi sangat marah. Dia adalah kapten yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan anak buahnya. Sudah 8 bulan mereka ikut Serenity. Bagaimana jika serangan itu terjadi saat mereka mengangkasa? Tentunya sangat berbahaya bagi mereka. Lalu Jen bertanya, apa alasan kapten tetap membawa mereka padahal dia bisa saja meninggalkan River di planet sebelumnya? Kapten Mal adalah orang yang memiliki prinsip. Ia tidak akan meninggalkan seseorang yang sudah menjadi bagian dari Serenity. We need to get our bearings. I think we need to talk to Mr. Universe. Apa yang dialami River Tam mungkin tidak terjadi begitu saja. Pasti ada sesuatu yang men-trigger dirinya menyerang orang-orang. Mereka harus bertanya kepada Mr. Universe. Dia adalah orang jenius dan ahli dalam hal pemrograman. Mr. Universe tinggal di sebuah planet yang diselubungi awan ion. Tidak ada satupun manusia di planet itu selain dirinya, superkomputer, dan istri robotnya. There's the truth of the signal. You think you're in a hot place? Always bring me the very best violence. Can't stop the signal, Mal. This has Prince on it. Setelah melihat rekaman pertarungan River, Mr. Universe berkata kalau mereka membawa sesuatu yang sangat berbahaya. Ia menemukan bahwa tayangan iklan kartun yang dilihat River adalah penyebabnya. It's a subliminal message Broadwave to trigger. You're very smart. Kartun itu berisi kode atau perintah rahasia untuk men-trigger alam bawah sadar River bertindak di luar kendali. Aliansi sengaja menyebarkannya ke seluruh koloni sejak beberapa minggu yang lalu untuk melacak keberadaannya. Mr. Universe memperingatkan Kapten bahwa ada orang lain selain dirinya yang mengakses rekaman tersebut. Jadi ada kemungkinan aliansi saat ini sudah mengetahui bahwa River Tam bersama dirinya. Miranda. Dalam rekaman tersebut, mereka mendengar River menyebut kata Miranda. Simon kemudian menemui River apa arti dari kata Miranda, namun gadis kecil itu malah menangis. Dalam pikirannya, ia melihat sebuah kenangan mengerikan entah dari mana asalnya dan sepertinya akan ada kejadian mengerikan menanti mereka. I don't know what I'm saying. I never know what I'm saying. Scene kemudian pindah ke sebuah planet. Terlihat operatif mendatangi seorang wanita bernama Inara. Operatif nampaknya mulai mendatangi satu persatu orang yang memiliki hubungan dengan Kapten Mal. Setelah selesai berkomunikasi dengan Mr. Universe, Kapten Mal pergi ke planet Heaven. Planet itu sudah ia anggap seperti kampung halamannya sendiri. Di sana, ia bertemu sahabatnya yang bernama Shepard untuk meminta sebuah nasihat ataupun petunjuk. Mal bertanya apa yang seharusnya ia lakukan terhadap River. Ia bisa saja meninggalkannya di suatu planet. Shepard meminta Mal tetap menjaga River Tam. Pasti ada rahasia besar padanya sampai-sampai aliansi begitu menginginkannya. I could have left her there. You leave. Only one thing's gonna walk you through this, Mal. What? I got a wave, I'm gonna bounce it down to you. Keesokan paginya, Inara menghubungi Mal dan ternyata wanita itu adalah mantan kekasihnya. Inara, how's your world? Cold. No, it's... Inara memberitahu bahwa ada masalah dengan penduduk setempat namun tidak memberitahu masalah apa. Jika Mal bersedia membantunya, akan ada imbalan yang cukup besar untuknya. We going in? Only but a few hours out. Kapten akhirnya memutuskan akan pergi ke planet Inara. Ia akan menemuinya sendiri lalu meminta Hoben menjemputnya jika ia tidak kembali dalam waktu 1 jam. Mal, what are you doing here? Setibanya di sana, Inara memberitahu bahwa orang ini sangat berbahaya. Namun sebelum Inara melanjutkan perkataannya, operatif masuk ke dalam ruangan.
Operatif tidak mau berbasa-basi. Ia meminta Mal menyerahkan River karena gadis itu adalah ancaman. Selain itu, di luar orbit seluruh armadanya sudah siap mengejar kemanapun Mal akan kabur. Peace with your dear and fluffy lord. Akan tetapi Mal tidak peduli karena mereka memiliki drone pengalih perhatian. Pulse beacon. Alliance wanted to show me a reason they shouldn't have sent an assassin. Selain itu, ia ingin tahu ada rahasia besar apa sampai-sampai aliansi mengirim seorang pembunuh rahasia. Lalu mereka terlibat pertarungan. Inara mencoba membantunya, namun agen rahasia itu terlalu kuat. Untungnya, Inara diam-diam meletakkan bom asap lalu mereka segera kabur dari sana. Mal mengajak Inara pergi bersamanya. Operatif memerintahkan anak buahnya melacak Serenity namun kesulitan karena Mal menerbangkan 7 buah drone pengalih perhatian. Setelah mengangkasa, Mal meminta Hoben kembali ke planet Heaven. Sementara itu, River Tam bermimpi akan masa lalunya. Ia berada saat dimana ia masih bersekolah. Saat melihat tablet pelajarannya, terlintas sebuah planet berwarna biru dalam pikirannya. River Tam melihat ada banyak jasad manusia, lalu muncul sosok The Reavers membangunkannya. River Tam seolah mengetahui sesuatu, lalu kabur keluar. Sesaat kemudian terdengar suara tembakan. Para kru mendatangi sumber suara, lalu melihat Jen terkapar di lantai. Zoe berkata River Tam berhasil meloloskan diri, lalu berkeliling mencarinya. Mal menemukannya berada di ruang navigasi, namun saat akan menyergapnya, River langsung menodongkan senjata. Lalu River menunjukkan kepada kapten sebuah planet pada sistem navigasi bernama Miranda. Setelah melakukan verifikasi, Hoben membenarkan Miranda adalah planet luar terjauh, namun anehnya tidak ada yang pernah mendengarnya. Planet luar selama ini dikenal sebagai batu yang tidak bisa dihuni manusia. Kata Miranda yang diucapkan River sebelumnya pasti ada hubungannya dengan aliansi. Ada kemungkinan mereka sengaja mengubah informasi sejarah jauh sebelum terjadinya perang, karena mereka tidak ingin siapapun mengetahui apa yang terjadi di sana. Inara berkata jarak mereka saat ini dengan planet Miranda tidak terlalu jauh. Bagaimana jika pergi ke sana mencari tahu? Akan tetapi Zoe melarang. Mereka sebentar lagi mendarat di planet Heaven. Antara planet Heaven dan planet Miranda ada sebuah ruang kosong yang dihuni The Reavers. Para kanibal itu mengapung di luar angkasa. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan aliansi sekalipun. Pergi ke sana sama saja bunuh diri. Lebih baik mereka tetap pada prinsip bersembunyi daripada menambah masalah. Setelah memasuki atmosfer, para kru terkejut karena Heaven telah di bumi hanguskan. Mal bergegas mencari Shepard lalu menemukannya dalam keadaan terluka parah. Sebelum kematiannya, Shepard meminta Mal menjaga River karena dia adalah petunjuk untuk mencari kebenaran. Mal meyakini operatif adalah dalang dari penyerangan ini yang melakukan teror untuk melemahkan mentalnya. Operatif kemudian menghubunginya yang meminta Mal menyerahkan River, jika tidak akan semakin banyak orang yang mati. Bahkan ia tidak segan membunuh wanita dan anak-anak yang ia kenal. Dengan rasa penuh amarah, Mal keluar lalu berkata kalau mereka akan pergi ke planet Miranda. Kapten meminta para kru mengumpulkan jenazah lalu menggantungnya di pesawat. Ia juga memerintahkan mereka mencoret-coret badan pesawat dengan warna merah. Tujuannya adalah untuk mengelabui The Reavers agar dianggap koloni saat melintas. Para kru tentu saja keberatan. Pengalihan tersebut bisa saja gagal. Namun kapten tidak peduli. Siapapun boleh tinggal di planet ini dan ia tidak segan menembak siapapun yang mencoba menghentikannya. Singkat cerita, para kru tetap pada kesetiaannya dan mengikuti apa perintah kapten. Saat akan memasuki kawasan, Hoben memperlambat laju pesawat. The Reavers melakukan pemindaian untuk memastikan apakah mereka bagian dari koloni. Radio komunikasi tanpa sengaja menangkap transmisi audio yang memperdengarkan suara teriakan menyayat hati di mana orang-orang yang diculik The Reavers disiksa sebelum dimakan. Mereka akhirnya berhasil melewati kawasan tersebut tanpa adanya drama sedikit pun.
Setelah mendarat, mereka mendapati Miranda adalah sebuah planet dengan peradaban maju. Hoban juga melaporkan bahwa ia mendeteksi sinyal darurat tak jauh dari lokasi mereka. Namun anehnya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kota ini seperti kota mati yang ditinggalkan begitu saja. Lalu di tengah kota mereka menemukan ada jasad manusia. Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan seolah meninggal begitu saja. Tiba-tiba River Tam merasakan gejolak psikis. Ia melihat semua manusia di planet ini masih berada di tempatnya namun sudah tidak bernyawa. Let's get to the beacon. Mereka kemudian mendatangi sumber sinyal darurat yang ternyata berasal dari puing pesawat aliansi. River menemukan sebuah rekaman catatan terakhir mengenai peristiwa yang melanda di planet ini. Rekaman itu menjelaskan bahwa pihak aliansi menambahkan senyawa kimia bernama G23 ke dalam prosesor udara. Hal itu mereka lakukan untuk menekan sifat agresif penduduk sehingga lebih mudah mengontrol mereka. Awalnya memang berhasil, mereka menjadi lebih tenang dan tidak lagi terjadi konflik di dalam masyarakat. Namun yang terjadi berikutnya adalah 90% penduduk kehilangan hasrat manusiawinya. Mereka berhenti bergerak, berhenti makan dan minum, lalu meninggal begitu saja. Sedangkan 10% dari mereka berubah menjadi The Reavers setelah mengalami reaksi berlawanan, yang membuat mereka menjadi sangat agresif, tidak terkendali, membunuh bahkan memakan manusia. Yang artinya pihak aliansi lah yang menciptakan sosok The Reavers yang menjadi ketakutan terbesar mereka selama ini. Orang dalam rekaman tersebut berkata ia tidak ingin melaporkannya, namun orang-orang harus mengetahuinya. Rekaman tersebut dibuat sekitar 13 tahun yang lalu dan kejadian inilah yang membuat mereka memburu River Tam. Mereka tidak ingin rahasianya tersebar setelah mengetahui kemampuan penglihatan River Tam yang bisa menuntun siapapun mendatangi tempat ini. Kapten berkata, misi mereka selanjutnya adalah pergi ke tempat Mr. Universe. Dia memiliki alat pemancar untuk menyiarkan rekaman tersebut ke 30 dunia. No problem. Bring it on, bring it on, bring it on. Sebelum pergi ke sana, Mal menghubungi Mr. Universe memberitahu jika mereka akan datang meminta bantuannya. Dengan senang hati, Mr. Universe mempersilahkan. Mereka akan menjadi yang pertama datang ke tempat ini, namun memasuki planet ini tidaklah mudah. Karena di atas atmosfer ada selubung ion yang akan mengganggu radar dan menghambat perjalanan mereka. Di luar dugaan, operatif dan pasukannya sudah sejak tadi berada di sana mendengar semua percakapan mereka. Selesai berkomunikasi, operatif menusuk Mr. Universe dengan pedangnya, lalu memerintahkan seluruh pasukannya menghadang Serenity di balik awan ion. Belajar dari kejadian di planet Heaven, Kapten Mal berasumsi bahwa operatif mungkin sudah mendatangi Mr. Universe. Kalimat terakhir yang diucapkannya tentang hambatan di awan ion seolah memberitahu bahwa musuh berada di sana. Kapten tentu saja tidak akan pergi tanpa sebuah rencana. Saat melintasi kawasan kematian, Mal meminta Jane menembak salah satu pesawat The Reavers. Semua yang ada di sana terprovokasi kemudian mengejar Serenity. Sementara operatif dan seluruh pasukannya sudah menanti kedatangan Mal di balik awan ion. Sesaat kemudian, pesawat kecil Serenity muncul di hadapannya. Operatif pun tertawa melihat Mal begitu ceroboh datang ke sini tanpa strategi apapun. Namun kegembiraannya terhenti setelah melihat pasukan besar Reavers datang bersamanya. Lalu terjadilah pertempuran dahsyat di antara keduanya. Hoban memanfaatkan kekacauan tersebut untuk memasuki atmosfer lalu mendatangi Mr. Universe. Sementara operatif menyelamatkan diri menggunakan sebuah kapsul pendaratan. Di tengah peperangan, pesawat Serenity terkena gelombang ledakan EMP. Mesin pesawat mati yang membuat mereka mendarat dengan keras. Akibat pendaratan tersebut, Hoban tewas karena tertusuk benda tajam. Dan sialnya, pasukan Reavers diam-diam membututi mereka. Mal meminta anak buahnya segera masuk ke dalam lalu membuat barikade. Setelah itu, Mal pergi mencari ruangan di mana Mr. Universe berada, sementara yang lain berjaga di depan antisipasi The Reavers berhasil menjebol pintu masuk. Sampai di dalam, Mal menemukan Mr. Universe sudah meninggal, namun ia sudah memberikan sebuah pesan terkait pemancar cadangan kepada istri robotnya. Mal, but I have a backup unit.
right over the generator. Peralatan itu ada di ruang generator. Mal bisa menggunakannya untuk menyiarkan bukti kejahatan aliansi ke seluruh dunia. Mal kemudian pergi ke ruang generator tanpa tahu operatif berhasil masuk melalui ventilasi udara. Ia juga mendengar perkataan robot yang memberitahu kalau alat cadangan berada di ruang generator. Now. Sementara itu di depan, kawanan Rivers berhasil menjebol pintu. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Saking banyaknya, mereka terpaksa mundur, namun pintu kedua tidak menutup dengan sempurna. Karena lengah, Simon tertembak di punggungnya. Melihat kakak kesayangannya terluka, naluri bertarung River Tam membara. Ia keluar pintu lalu bertarung menghajar para kanibal itu sendirian. Sementara di ruang generator terjadi adu kejantanan antara Mal dan Operatif. Pertarungan itu tidak seimbang. Operatif sangatlah kuat lalu menyerang bagian saraf Mal yang membuatnya tidak bisa bergerak. Mal sebenarnya hanya berpura-pura saja. Saat Operatif akan membunuhnya, Mal dengan sigap memukul lehernya yang membuat Operatif tidak berdaya. Mal berkata bahwa saat berperang, sebuah peluru merusak sarafnya di bagian itu, jadi serangan yang ia lakukan tidak ada gunanya. Setelah itu, Mal menyiarkan rekaman peristiwa di planet Miranda ke seluruh koloni disaksikan Operatif. Sementara di luar, River Tam sendirian berhasil mengalahkan para kanibal, lalu datanglah segerombolan pasukan aliansi. Mereka menunggu perintah eksekusi, namun Operatif malah meminta pasukannya mundur. Stand down. It's finished. Operatif sudah mendengar kebenaran. Selain penyebab kepunahan massal di planet Miranda, mereka jugalah yang bertanggung jawab atas terciptanya The Rivers. Mulai saat ini, Operatif tidak akan pernah lagi memihak aliansi. Ia berterima kasih kepada Mal yang telah menyadarkannya. Namun ia mengingatkan bahwa kebenaran yang mereka ungkap tidak menjamin perburuan aliansi terhadap mereka berakhir. Setelah memberikan penghormatan terakhir kepada rekan-rekan yang telah meninggal, mereka memperbaiki Serenity. Setelah kejadian ini, Inara memutuskan akan ikut kemanapun Mal berpetualang. Sementara Simon dan Kelly yang sedari awal bertemu saling tertarik memutuskan akan tetap menjadi kru Serenity. Kapten juga bertanya kepada Zoe, setelah kematian suaminya apakah ia tetap bersedia menjadi krunya. Dengan senang hati Zoe menerimanya karena perjalanan ini mungkin akan menjadi kenangan selama hidupnya. Tidak ada yang berubah dari Jane, jadi tidak perlu ada pertanyaan tentang dirinya. Jika sang kakak memutuskan tetap menjadi kru, River Tam pun akan ikut kemanapun ia pergi. Namun kali ini tidak lagi sekedar menjadi penumpang. River Tam ingin menjadi co-pilot membantu Kapten Mal menerbangkan Serenity dan akhirnya film pun selesai. Film ini merupakan sequel dari serial TV Firefly yang dirilis tahun 2002. Meskipun teman-teman belum menonton serialnya, prolog dari film ini sudah cukup menjelaskan gambaran era sebelumnya sehingga kita tetap bisa menikmati film ini seutuhnya. Film yang memiliki durasi hampir 2 jam ini sangat Mimin rekomendasikan teman-teman menonton film fullnya. Banyak dialog rumit namun mudah dimengerti, serta adegan humor yang membuat filmnya lebih menyenangkan untuk ditonton. Itulah alur film Serenity. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di petualangan angkasa berikutnya.